Film Jumanji Welcome to the Jungle ini merupakan kelanjutan dari film Jumanji yang pertama. Di bagian akhir film Jumanji pertama, diceritakan Alan dan Sarah yang telah berhasil menyelesaikan permainan. Mereka kemudian membuang papan permainan Jumanji itu ke sungai. Papan permainan Jumanji itu pun ditemukan oleh seseorang yang kemudian memberikan kepada anaknya yang bernama Alexander. Alex lebih suka bermain video game daripada papan permainan kuno seperti Jumanji ini. Malam harinya, papan permainan Jumanji ini berevolusi berubah menjadi Get-Rich game modern. Alex yang penasaran pun kemudian memainkan video game itu. Alex pun terhisap ke dalam permainan Jumanji. Semenjak itu, Alex dinyatakan menghilang. 21 tahun kemudian, empat murid anak SMA yang sedang menjalani hukuman detensi karena melanggar peraturan sekolah. Mereka adalah Spencer, Fritz, Bethany, dan Martha. Keempat remaja itu menemukan konsol game milik Alex. Mereka pun memainkannya setelah memilih avatar mereka masing-masing. Mereka pun akhirnya terhisap ke dalam permainan Jumanji. Tiba-tiba saja mereka sudah berada di tengah-tengah hutan belantara. Penampilan mereka pun berubah menjadi sosok avatar yang mereka pilih sebelumnya. John Spencer yang kurus berubah menjadi penjelajah yang bertubuh kekar. Fritz menjadi seorang ahli zoologi. Bethany berubah menjadi seorang lelaki bernama Profesor Sheldon Aberron. Sementara Martha berubah menjadi seorang ahli bela diri. Meskipun terlihat seperti petualangan yang menyenangkan, mereka sadar bahwa mereka hanya mempunyai 3 nyawa, seperti layaknya video game. Untuk itu, mereka harus berjuang untuk hidup. Spencer dan kawan-kawan bertemu dengan Nigel yang menjelaskan semua hal tentang permainan Jumanji. Mereka harus menyelesaikan tugas khusus, yaitu menghentikan kutukan di dalam Jumanji. Kutukan itu terjadi karena seorang arkeolog jahat bernama Profesor Van Bell mengambil permata ajaib di sebuah kuil. Ketika Profesor Van Bell tertidur, Alan Berger mengambil permata itu. Spencer dan kawan-kawan mendapatkan tugas agar bisa mengembalikan permata ajaib itu. Bila berhasil, kutukan itu akan hilang dan mereka bisa kembali ke dunia nyata. Mereka pun memulai perjalanan menuju kuil. Dan tiba-tiba saja mereka diserang segerombolan pemotor. Martha pun menggunakan keahlian bela dirinya. Tetapi karena musuh terlalu banyak, mereka akhirnya terdesak dan lari. Lalu terjatuh di air terjun. Setelah berenang ke tepian, mereka pun melanjutkan perjalanan.
Sampailah mereka di sebuah desa dan mencoba mencari petunjuk keberadaan kuil tersebut. Mereka pun dipandu seorang anak yang menunjukkan informasi tentang kuil tersebut. Ternyata informasi tersebut berada di sebuah keranjang yang berisi ular berbisa. Dan Fred dengan mudahnya menangkap ular itu lalu memecahkan giginya satu persatu. Mereka kepergok gerombolan penjahat Spencer ternyata mempunyai tenaga super. Gerombolan itu pun dilemparkannya satu persatu. Dan ternyata gerombolan itu adalah anak buah Profesor Van Pelt. Van Pelt dan anak buahnya menembaki Spencer CS. Akhirnya Spencer CS melarikan diri melalui lorong-lorong yang dibantu oleh seseorang. Dan orang itu ternyata adalah Alexander. Untuk menuju kuil, mereka mencuri pesawat helikopter milik gerombolan penjahat. Gerombolan penjahat tersebut dikalahkan dengan mudahnya oleh Martha. Fred hampir terjatuh di pesawat. Untungnya Spencer menyelamatkannya. Singkat cerita, mereka telah sampai di kuil. Tetapi Profesor Van Pelt menyandra Profesor Sheldon dan meminta kembali permata itu. Tiba-tiba saja datang Fred menaikkan gajah membawa permata, dan permata itu terlempar ke atas kuil. Alex pun berkelahi menghalangi Profesor Van Pelt. Martha berhasil mengambil permata di sarang ular, dan lagi-lagi Profesor Van Pelt datang menghalanginya. Martha yang mengetahui Spencer menuju ke puncak kuil, dia pun menjatuhkan diri, yang kemudian ditangkap oleh Spencer. Spencer pun berhasil mencapai puncak, lalu mengembalikan permata itu, dan guntukan itu pun hilang. Alan Walker pun datang untuk menepati janjinya. Alan Walker pun bertanya kepada Spencer apakah dia mau tinggal atau mau pulang. Karena telah berhasil menyelesaikan misi permainan papan Jumanji, mereka pun akhirnya bisa kembali ke alam nyata, kembali ke kehidupan normal dan bersekolah lagi. Cerita pun selesai. Tetapi, apakah kalian mengetahui siapakah orang yang menemukan papan permainan Jumanji? Tulis di kolom komentar ya guys.